Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali ke turnamen online Champions Tour seri ke-6-nya AI Cup 2023. Untuk divisi 1 sudah masuk ke babak final kawan, yaitu mempertemukan Magnus Carlsen versus Maxime Lagrave. Setelah sebelumnya Magnus Carlsen ini mengalahkan Ian Nepomniachtchi, MVL mengalahkan Shahriar Mamedyarov. Ian Nepomniachtchi ataupun Shahriar Mamedyarov ini kawan turun ke bracket bawah. Tapi Mamedyarov juga dikalahkan oleh Anish Giri di bracket bawah, dan Ian Nepomniachtchi berhasil mengalahkan Alireza Firoza lewat permainan Armageddon. Sedangkan Anish Giri mengalahkan Shahriar Mamedyarov dengan 2 game langsung kawan. Anish Giri akan bertemu dengan Ian Nepomniachtchi, dan di bracket atas Magnus Carlsen menyingkirkan Maxime Lagrave lewat permainan Armageddon. Setelah sebelumnya pada game normal kawan, 2 game pertama berakhir match, kemudian Magnus Carlsen sempat memimpin pada game ketiga, kemudian dibalas MVL pada game keempat yang memaksa keduanya berlanjut ke Armageddon. Dan kebetulan Magnus Carlsen ini penawaran kontrol waktunya jauh lebih menarik kawan. Jadi dia pegang hitam di sini, dan permainan berakhir di Armageddon ini dengan remis, sehingga yang pegang hitam berhak menang kawan. Dan Magnus Carlsen menuju ke partai grand final berikutnya, tapi MVL ini juga masih punya kesempatan turun ke bracket bawah kawan dan menunggu hasil dari Anish Giri versus Ian Nepomniachtchi. Nanti MVL akan berhadapan dengan salah satunya dan mempunyai kesempatan untuk naik menantang Magnus Carlsen kembali. Untuk game yang akan kita ulas ini kawan, saya dahulukan permainan Magnus Carlsen pada game ketiganya langsung ke atas papan. Oke, langsung saja Carlsen pegang putih mengawali dengan pion E4, pion C5 Sicilia, kuda F3, pion D6 seperti biasa Sicilia terbuka baku hantam di peta D4. Selepas kuda F6 seperti biasa kuda C3, pion A6 Sicilia Najdov. Gajah E3 dipilih oleh Magnus, pilihan utamanya adalah gajah G5. Mungkin kalian ingin tahu jalur utamanya, saya rasa kemarin juga sudah saya jelaskan. Kalian bisa nonton nanti video playlistnya Sicilia Defense kawan. Kalian bongkar semua playlist di situ, variasi-variasi yang sudah pernah saya sebutkan. Gajah E3 pilihan Magnus, di sini kuda G4 kawan, pilihan utama yang paling populer pion E5, kuda mundur ke petak B3. Tapi memilih menyerang dengan kuda G4 dan gajah G5 yang paling banyak diambil kawan, atau kembali ke petak C1. Memilih mundur ke petak C1, kuda kembali ke F6, dan kalau gajah ke petak E3, kuda kembali, mungkin gajah nanti akan bergerak ke petak G5. Tapi Carlsen bermain dengan pion F3, perkuat posisi pionnya, kontrol petak G4 dari ancaman kuda ataupun gajah, dan mempercepat serangan badai pion sisi kanan nanti. Pion E6 kawan, sekarang mencoba berubah ke atau transformasi ke formasi Scheveningen, bukan lagi ke Najdov. Ya, cabang permainan dari Najdov, formasi seperti ini. Gajah E3, pion B5 untuk coba ganggu kuda, kosongkan ruang bagi gajah untuk berkembang ke diagonal terang panjang. Menteri D2, persiapan rokade panjang, dan melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Pion G4 langsung serangan badai pion disusul dengan pion H kawan, dan ada pion B4 terlebih dahulu. Kuda G4, dan di sini pion H6 kawan, korbankan pion yang di sini, pion racun ini jangan diambil. Kalau diambil sekarang kawan, ada pion di sini discover, dan pion hitam akan melanjutkan mempredali pion-pion yang di sini nanti. Khususnya di sini juga ada kuda kawan, perlu diperhatikan. Oleh karena itu di sini rokade panjang pilihan Magnus kawan. Setelah kuda ke E5, coba incar pion F3 di sini. Carlsen bermain dengan pion B3 untuk kosongkan ruang bagi manuver kuda kawan. Tapi di sini kalau Stockfish menyarankan menteri ini ambil pion yang ada di petak B4. Oh ya kawan, sementara ini evaluasi barnya ini agak error, jadi engine-nya tidak main kawan pada langkah-langkah aslinya, kecuali pada variasi-variasi alternatif yang saya tunjukkan kawan, baru engine bisa jalan. Kalau di sini kawan, kalaupun ada pion D5 dibuka untuk discover di sini, kalian blokade dengan kuda di petak C5. Kalau ada menteri di sini, kalian melakukan skak terlebih dahulu kawan. Kalau blokade dengan gajah, sikat saja. Kalau blokade dengan kuda, nah salah satu kuda ini bisa ambil kuda, bisa korban lagi di sini kawan, ambil pion yang ada di petak E6. Jika salah satu melakukan pengorbanan di sini kawan, ini juga bikin posisi raja hitam ini juga akan semakin terbuka. Ngeri-ngeri sedap serangan dengan 2 kuda tadi. Memilih dengan langkah pion B3, gajah D7 serang kuda, kuda B2, dan pion D5 menantang pertukaran, ditolak dengan gajah F4 serang kuda.
Kuda ambil pion F3, korban kuda kawan di sini. MVL diambil oleh kuda oleh Carlsen, dan MVL tujuannya adalah untuk mendapatkan outpost yang bagus bagi kudanya. Kompensasi yang didapat adalah 2 pion MVL. Menteri naik ke petak D4, benteng G8 menghindari diagonal ini. Persiapan dengan pion G5-nya, tempo ancam gajah. Gajah dipersiapkan pada diagonal gelap panjang nanti. Ada kuda ke E5 untuk coba ancam gajah terang. Terlebih dahulu gajah C5, dan disinilah momen Magnus Carlsen korban menteri. Opsi yang lain, menteri mundur ke petak D3 saja, tapi inilah yang terkuat korban menteri kawan. Ambil oleh pion D, tujuannya Carlsen mendapatkan gajah lagi di petak D7, dan di sini menteri ambil balik kuda, ambil balik dengan benteng. Opsi yang lain, menteri ini bergerak ke petak E7 kawan. Dan mungkin kuda ini akan sikat gajah di sini, diambil balik oleh menteri. Mungkin saja gajah akan bergerak untuk mendapatkan diagonal ini, menyerang pion yang di sini kawan. Posisi masih dirasa cukup seimbang kalau tetap mempertahankan menteri di sini kawan. Posisi raja sulit untuk melakukan rokade dengan langkah-langkah presisi. Putih masih mempunyai kans untuk melakukan tekanan-tekanan berat bagi hitam kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya di sini, MVL langsung sikat kuda D7, diambil balik oleh benteng, ambil balik oleh raja. Carlsen bermain dengan 5 perwira. Sepasang gajah kawan dengan dukungan 1 benteng plus kuda, sedangkan MVL bermain dengan 3 perwira, 2 perwira mayor plus dukungan 1 perwira minor gajah gelap. Permainan berlanjut, kuda C4, pion G5, gajah ke E5, kemudian raja bergeser ke E7, pion H4 tantang Magnus ditolak dengan benteng D8. Lihat kawan, pergerakan evaluasi barnya ini tidak bergerak. Di game aslinya, engine-nya error di sini kawan. Ini bukan langkah terbaik. Langkah terbaiknya adalah menerima baku hantam di sini. Selepas diambil oleh benteng kawan, kalian dorong pion ini. Kalau diambil oleh benteng kawan, maka pion jatuh. Kalau pion yang ambil pion H5 ini, berikan jalan bagi benteng ke G1 pin gajah. Ini memaksa benteng akan jaga gajah di sini. Nah, kalian bisa melanjutkan langkah yang lain. Ya, dengan pion F5 ini perkuat posisi rantai pion kawan. Kalau dorong pion di sini ada benteng ke sini kawan. Kalau raja bergerak menghindari pin di sini, sikat saja pion yang di sini. Saran dari Stockfish seperti itu. Kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi memilih dengan benteng AD8, pion H pukul pion G5, benteng ambil balik pion G5, gajah E2 pertahankan pion, benteng ke G6 kawan. Di sini ada gajah F4 serang pion yang di sini, kemudian ada gajah ke D4. Reposisi untuk mendapatkan diagonal ini kawan, mungkin tempatkan di petak C3, mengawasi petak-petak gelap ini, dan jika ada kesempatan melakukan skak di baris belakang bisa skak mat. Kuda ke E5 lanjut Magnus. Di sini ada gajah sikat kuda E5. Ternyata pilihan dari MVL bertukar gajah gelap kawan. Sekarang tidak ada masalah di ruang-ruang gelap, sudah ada penjaga di ruang-ruang gelap ini kawan. Kemudian ada pion F5 tantang MVL. Diterima, diambil balik menggunakan pion E, gajah F4 kembali tekan pion H6. Di sini ada pion A5. Kemudian gajah ambil pion H6. Sementara waktu di sini Magnus Carlsen masih minus 1 pion kawan. Ada benteng G2. Gajah F1, benteng turun ke G6 kembali. Gajah gelap mundur ke E3, kemudian ada raja ke F6. Dan di sini ada kesempatan menusuk kawan benteng terhadap pion, ya simpel benteng masih bisa bergeser ke lajur A. Memilih dengan langkah gajah C4 terlebih dahulu, Magnus mencari diagonal yang lebih efektif kawan, membatasi pergerakan raja pada petak terang. Petak gelap ini juga ada raja bergerak ke E5. Benteng H7 mencoba menusuk lewat belakang kawan, pion F4. Benteng H5 skak terlebih dahulu, raja mundur ke F6. Magnus Carlsen tidak berani ambil pion ini karena kenapa kawan? Karena benteng ini meluncur kawan, melakukan skak di sini, memaksa raja naik. Nah, benteng di sini ditumpuk kawan, ancaman skak mat ini bisa bahaya. Melakukan skak terlebih dahulu untuk awasi peta A1 kawan, untuk mencegah skak mat. Tapi masalahnya raja ini akan mendekati benteng dan masih tetap ancaman skak mat 1 langkah. Kalian buka jalan di sini. Ya, di sini raja melakukan skak. Ya, di sini benteng melakukan skak, raja bergeser dan raja ambil benteng yang di sini. Itulah fungsi untuk mengorbankan benteng tadi, mengawasi petak gelap A1 dari ancaman skak dari benteng hitam ini. Oleh karena itu, mencoba menusuk benteng bersama pion di sini, kemudian ada benteng D7. Gajah ambil pion A5,
Pion ini jatuh di langkah berikutnya kalau tidak dipertahankan, memilih dengan benteng G1 skak. Raja naik ke B2, pion F3 ingin segera promosi. Gajah ambil pion B4 dan 3 pionnya pun juga siap didorong kawan. Kemudian pion F2 persiapan promosi juga. Ada gajah C3 skak terlebih dahulu. Raja ke G6 dekati benteng, benteng bergeser ke E5 dan di sini kawan pion tidak dipromosikan memilih dengan langkah benteng E1. Kalau gajah sikat benteng tentu pion bisa promosi, tetap pertahankan pion sedikit demi sedikit bisa didorong maju. Benteng E6 skak, Raja G5, benteng F6 awasi pion F2 ini, dorong pion E3. Benteng F8, benteng C7 ancam gajah. Di sini gajah gelap bergerak ke D4, incar pion yang di sini dan MVL sikat gajah C4. Carlsen ambil pion E3 skak kawan, korbankan gajah. Diambil oleh benteng, pion ambil benteng dan permainan berakhir di langkah ke-50. Sudah sangat jelas kawan, pion ini sulit untuk dipromosikan. Kalau benteng ini ke peta E2 untuk pertahankan pion dan disusul raja nanti naik, kalah cepat kawan. Karena raja siap bergerak untuk mendekati benteng hitam. Kalaupun raja ke sini ke G4, raja akan mendekati benteng hitam kawan. Dan benteng harus meninggalkan pion, pion jatuh. Tak perlu saya perpanjang lagi, masih ada 3 pion bagi putih, tentu putih menang kawan. Oke, kita ke game berikutnya dari permainan Anies Giri versus Muhammad Yarob pada game kedua di bracket bawah. Di game pertamanya Anies Giri menang kawan saat pegang hitam. Sekarang giliran Anies Giri yang pegang putih bermain dengan pion E4 dibalas dengan permainan Scandinavian Defense. Pion pukul ambil balik oleh menteri langsung seperti biasa. Pion D4 kawan, yang paling banyak kuda C3. Tapi di sini dengan pion D4, kuda F6, ada kuda F3, gajah G4, gajah E2, kemudian kuda C6. Pion H3, gajah F5. Di sini kawan, langkah yang paling banyak diambil, gajah ini langsung bertukar dengan kuda F3. Tapi jangan salah kawan, di sini harus berhati-hati hitam. Seolah-olah pion ini bisa diambil menggunakan menteri. Terkadang pemain pos ronda ataupun kaum pemula ini juga tergoda dengan pion bahenol kawan. Masalahnya menteri ini kan dapat dukungan dari kuda. Selepas kuda ini disikat temponya skak kawan, menteri ini jatuh di langkah berikutnya, kalah cepat hitam. Hati-hati jebakan seperti ini kawan. Gajah ke F5 pilihan Shakir Muhammad Yarob, rokade pendek. Pion E6 tidak terburu-buru juga rokade panjang kawan. Pion E6 lanjut Shakir Muhammad Yarob, pion C4. Menteri mundur ke D7, kuda C3 dan di sini kawan stopis menyarankan benteng ke D8 kawan, tak perlu terburu-buru jika ingin rokade. Opsinya tetap rokade pendek yang terkuat, tapi memilih rokade panjang, pressure lajur pusat, pertahankan dengan gajah E3. Pion G5 menyerahkan pion kawan, diambil saja temponya serang kuda di sini. Gajah E7 pertahankan kuda dan di sini kuda ke pusat kawan, menantang pertukaran kuda. Saran dari Stockfish di sini, kuda pukul kuda, ambil oleh pion, ancam kuda di sini. Mungkin kalian bertukar menteri atau menahan diri kawan. Menteri mundur ke peta E8 ataupun kuda ini lari mungkin mundur ke peta E8, maka berikutnya gajah bisa ditarik mundur ke peta E3 atau baku hantam di sini kawan, baku hantam di sini. Menteri ini bisa bergerak ke peta A4, coba incar pion di sini, raja bergeser ke peta B8 dan benteng AD1 bisa dikeluarkan. Memilih dengan langkah pion D5 dobrak peta pusat, diterima dengan pion E pukul pion D5, pion C pukul pion D5 dan kuda ambil balik merupakan opsi terkuatnya kawan. Seperti ini, baku hantam seperti ini, ambil balik oleh gajah di peta G5, ambil balik oleh kuda, menteri ambil kuda, baku hantam seperti ini, mungkin bisa kalian coba kawan. Memilih dengan langkah kuda ke B4, dimanfaatkan menteri keluar ke peta D4, tekan kuda atau pressure kuda di peta F6 di sini, ada pion C5, serang menteri kawan. Kalau end pasen tentu menteri jatuh dan di sini pilihan terbaiknya menteri ke peta E5. Memilih dengan menteri ke peta H4, tekan kuda di sini. Kuda F ambil pion yang ada di peta D5 kawan, pilihan dari Shakir Muhammad Yarob. Di sini ada kuda pukul kuda, gajah pukul gajah G5, temponya ancam menteri, ambil balik dengan kuda terlebih dahulu, baru sekarang kuda pukul kuda putih D5, benteng AC1, lanjut Anies Giri, tekan pion yang di sini, raja bergeser ke B8, tawarkan pionnya, benteng ambil pion C5, kemudian ada menteri ke E7, coba tekan kuda di sini, tekan benteng di sini.
menteri ke D4 kawan, melepaskan kuda di sini dan berharap juga gantinya adalah kuda di petak D5. Benteng G8 terlebih dahulu. Dan benteng putih ambil kuda D5, diambil balik oleh benteng, ambil balik oleh menteri. Di sini tidak coba ambil menggunakan menteri dan ancaman skakmat kawan. Tentu masih bisa diantisipasi memilih ambilnya menggunakan benteng dan persiapan juga discover di sini. Diantisipasi dengan pion hampa dan tak tahu kenapa kawan di sini Muhammad Yarob melakukan langkah yang sporadis kawan. Tak tahu dia kenapa dia korbankan benteng kawan di sini. Diambil menteri dan permainan berakhir di langkah ke-24. 2-0 untuk Anies Giri dan Anies Giri akan berhadapan dengan Yani Puniaci di babak berikutnya kawan dan akan ditunggu oleh MVL. Oke, kita tunggu saja malam ini apakah Anies Giri, Yanepo ataupun MVL kembali bisa naik ke bracket atas melawan Magnus Carlsen kembali. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.